Passion itu adalah Anda siap menikmati pada saat Anda jatuh. Jadi pada saat Anda menderita, Anda dibanting-banting, maksudnya tiba-tiba stop semuanya, Anda endure nggak di situ, Anda punya stabilitas untuk bisa merangkak naik nggak. Jadi passion itu jangan cuma dilihat yang saya suka, tapi pada saat susah jatuh itu Anda masih bisa berenang atau masih bisa merangkak nggak. Apa kabar Cici? Baik, sehat. Vinda gimana? Sehat Cici. Gimana Alfaku Ci? Baik, sekarang Lancar-lancar. lagi fokus genset, bantu anak-anak yang SMA kelas 2, kelas 3, penjurusan. Oh iya, mau lulusan ya Ci ya? Mau pilih jurusan, mau pilih kuliah. Mau pilih kuliah Study ya. program, iya. Oke, jadi sekarang Cici kan konsulnya lebih ke online ya Ci? Soalnya kan kayak Iya, masa-masa kayak gini. betul, semuanya online. Karena biasanya pun kalau hari biasa sebelum COVID itu 50% udah online. Jadi sudah ready sih, nggak masalah. Jadi enak ya Ci. Jadi konsultasi ke Cici itu bisa online, Iya, bisa tahu potensi diri ya Ci. iya, passion, Bisa menggali potensi. passionnya. Iya, Oke, benar. nah mungkin Cici mau perkenalan dulu Ci. Beberapa teman-teman kemarin masih belum tahu nih, Cici itu kan performance coach. Performance coach itu seperti apa? Oke, iya. Selamat malam semuanya. Terima kasih Vinda. Jadi perkenalkan, saya Debbie. Saya fokus di performance coach. Jadi khusus di Alpha Code ini membantu para profesional, khususnya fresh graduate dan mid career untuk level up their performance. Jadi program di Alpha Code ini kita fokus pada 3P dan juga 5P. Jadi 3P ini passion, purpose, potential. Kemudian untuk 5P ini kita fokus sama-sama dengan 3P tadi, plus dia punya profesi di karier sama dengan personal development plan-nya seperti apa. Jadi tujuan akhirnya adalah membantu menggali unique gift dari tiap individu, kemudian kita buat roadmap planning dia seperti apa. Jadi kira-kira seperti itu sih Vinda. Oke, luar biasa ya Ci. Cici udah berpengalaman 20 tahun ya Ci? Ya, 20 tahun di bidang people development ya. Jadi di beberapa institusi khusus untuk bagaimana pengembangan karyawan, manajer, direktur, dan juga mahasiswa. Jadi itu yang melatar belakangi ya saya terjun ke sini. Oke. Nah, kali ini kita mau membahas lebih ke mompreneur nih, Ci. Karena kan kebetulan saya punya komunitas momi-momi yang punya bisnis online di rumah. Bisnisnya itu macam-macam. Ada yang fashion, ada yang kosmetik, ada yang craft, macam-macam, Ci. Nah, ini kan teman-teman di sini itu banyak yang masih mungkin masih galau. Jadi untuk bisnisnya itu masih belum tahu nih arah tujuannya seperti apa. Terus udah sesuai apa belum sama passionnya kayak gitu. Nah jadi kita malam ini mau ngobrolin ini tuh. Nah kira-kira kan teman-teman itu banyak yang masih galau untuk menentukan bisnisnya nih. Banyak yang awalnya itu jualan itu karena berdasarkan ikut-ikutan nih. Jadi melihat sosmed ini misalnya dia itu online shop ini itu rame banget, kirimannya banyak banget. Terus dia ngikut jualan. Terus habis itu ada temennya jualan yang lainnya misalnya, terus kelihatan rame, terus ikut lagi gitu. Nah kan masih nggak tentu nih arah tujuannya. Nah terus menurut Cici itu gimana? Apa kayak gitu tuh boleh nggak sih ngikutin tren ganti-ganti atau harus fokus sesuai dengan misalnya kelebihan kita masing-masing? Oke. Jadi kalau dari sudut pandang saya tergantung usianya ya. Jadi kalau dia masih muda nggak masalah, tapi kalau sudah saran saya perlu menggali passion. Jadi passion di sini saya artikan mungkin mengutip dari Ikigai, itu ada dua hal.
hal yang dia cintai, kemudian kita gabungkan dengan hal yang dia punya ability, dia punya skill. Jadi nggak bisa kita bilang, oh dia suka ini, suka masak, suka ini, tapi dia nggak develop. Jadi itu kita nggak bisa sebut passion. Jadi kalau saran saya, kalau mompreneur memang mau benar-benar jualannya ini jadi suatu bisnis ke depan, passionnya harus dia gali dulu, dia find out sesuatu yang benar-benar bisa dia kembangkan dan memang punya unique value untuk brand dia. Kira-kira seperti itu. Hal yang dia cintai dan dia punya ability, artinya dia asah kemampuannya. Dia punya ability. Dia punya skill di sana. Oke, berarti nggak cuman seneng aja, tapi juga punya skill di situ. Iya, iya. Karena itu yang akan membedakan dia dengan yang lainnya. Oke. Nah, kalau misalnya masih belum tahu nih, masih galau juga. Jadi, teman-teman nih mungkin ada yang punya, dia tuh seneng banget melakukan hal, misalnya nyanyi nih. Nah, tapi di sisi lain dia juga punya hobi lain, misalnya dia hobinya nulis gitu, atau misalnya hobinya ternyata yang lainnya jualan atau apa itu. Jadi mereka tuh masih bingung antara aku tuh sebenarnya lebih yang ini, hobi yang ini atau yang ini, itu gimana sih cara cari taunya yang pas buat kita itu yang dominan mungkin ya. Iya, jadi biasanya sih kalau penggalian passion ini, Vinda, to be honest, saya biasanya itu butuh sekitar 4 sesi baru saya bisa menggali dalam. Tapi kalau di sesi ini yang saya bisa sharing mungkin, ada mamam yang mungkin juga sudah bisa menggali sendiri. Pertanyaannya simpel seperti ini ya. Jadi yang pertama, dituliskan dulu. Aktivitas yang paling disukai, yang Anda love banget. Ciri-cirinya adalah, satu, kalau ngerjain aktivitas itu jam tidak terasa. Jadi kadang lupa makan, mungkin ke toilet juga lupa, maaf ya ditahan mungkin, karena saking asiknya. Kemudian yang kedua, kalau Anda lihat orang lain melakukan aktivitas yang Anda sukai itu, Anda jealous. Karena Anda bisa melakukan lebih baik. Oke. Ya, jadi Anda jealous kayaknya, cuma segitu doang, kayaknya saya bisa. Anda bisa lebih bagus. Yang ketiga, bayangkan kalau misalnya Anda sudah kaya banget, nggak mikirin lah masalah duit, bulanan segala macam, Anda udah settle down, terus Anda masih mau melakukan aktivitas itu secara free. Jadi nggak dibayar pun Anda masih tetap melakukan, bangun pagi semangat melakukan itu. Nah mungkin itu yang bisa teman-teman mungkin gali, kalau bisa rentang waktunya yang panjang spend-nya ya, jangan cuma bilang, oh 6 minggu atau 6 bulan, coba lihat mungkin 5 tahun, 10 tahun. Dianalisa, dicari kronologisnya, biasanya ketemu itu pasti. Berarti prosesnya panjang. Oke. Jadi tadi aktivitas yang paling disukai, kemudian kalau ada orang yang lebih sukses itu jealous, terus ketika udah jealous dalam arti Anda bisa melakukan sebenarnya lebih bagus dari dia. Oh gitu. Terus kalau udah kaya banget itu mau Anda masih mau misalnya melakukan kayak misalnya kayak nyanyi gitu ya kan, nyanyi, pokoknya intinya kalau sudah kaya banget, udah punya, terus nanti duit. udah nggak mikirin duit, nanti amal, dibuat amal nggak masalah lah, yang penting aku tuh suka ngelakuin ini kayak gitu ya. Dan mungkin tiap hari dia nyanyi dengan siapa aja ya. Oke. Terus kalau misalnya ini ada juga yang sebenarnya udah ketemu nih passionnya, misalnya dokter, misalnya nih dokter, terus kan sekarang ada beberapa mungkin kan karena posisi kayak gini, COVID kayak gini kan, ada mungkin kurang dapat restu nih dari suami karena kan mungkin beresiko ya, beresiko. Nah passionnya itu udah itu, misalnya sudah benar-benar cinta banget di bidang itu, terus terpaksa harus stop nih, harus stop dan harus terpaksa di rumah. Nah kira-kira dia lebih baik menunggu masa ini reda dengan melakukan passion lain, atau misalnya ke kesibukan lain, atau tetap aja nanti bisa tetap ya menunggu atau ganti passion nih. Apa memungkinkan sih satu orang tuh punya 2 passion gitu? Soalnya kan pengen juga
bermanfaat mungkin ya di rumah, tapi kok nggak bisa karena tesnya udah terlanjur itu, udah cinta banget sama di bidang itu gitu. Nah itu gimana Ci? Oke, jadi ada 2 pertanyaan Vinda nih ya. Yang pertama itu kondisinya passion orang itu bisa 1 atau 2 atau berapa sih? Jadi ini kalau saya lihat dari research dulu ya, dari research mungkin kalau baca bukunya Psychology of Passions itu dari profesor di Kanada namanya Robert Felleran. Dia mensurvei itu 70% rata-rata orang yang high passionate, passionnya tinggi banget, itu rata-rata fokus di satu aktivitas. Jadi kalau yang tadi kondisinya dokter, kalau saya bisa memberikan saran, dia tetap beraktivitas, tapi mungkin bukan di ranah dokter, karena agak membahayakan ya. Mungkin masuk ke vitamin kesehatan, nutrisi, konsultasi. Jadi masih area passion dia, tapi di twist sedikit. Tapi masih ranahnya masih sama. Jadi tetap masih cari peluang ya. Oke, yang bisa dilakuin di rumah gitu ya. Tapi kalau misalnya dia research gitu, research atau mungkin dia lebih ke lab gitu. Nah, itu juga kira-kira bisa nggak di Twitch ke mana nih kira-kira? Waduh, kalau lab itu saya technical knowledge saya nggak begitu paham, tapi at least harusnya di masa ini siapapun kondisinya masih bisa berkarya. Ini di luar dari passion ya, masih bisa berkarya selama dia mencari turunannya. Iya, jadi kalau memang tidak bisa, dia bisa explore yang lain, tidak masalah. Karena passion itu kita harus mindsetnya yang positif adalah kita bisa explore, bisa saja kita jatuh cinta di passion lain, di stage kehidupan yang lain. Selama kita serius develop, itu bisa jadi another passion. Asal benar-benar siap kita terjun, kalau fail kita siap belajar lagi. Oke. Terus benar Ci, saya ini dari pertanyaan dari teman-teman member di Mumi Kreatif nih Ci, soalnya kan ini opennya buat teman-teman member nih, saya bacakan dulu. Oke, nah jadi buat teman-teman yang jualan nih, jualan itu kan katanya harus sesuai passion. Nah, apakah benar kayak gitu? Kalau misalnya pun udah ngikutin sesuai passion, tapi ternyata saingannya udah terlalu banyak nih di luar sana yang udah jualan di bidang yang sama misalnya, itu gimana mensiasatinya Ci? Oke. Jadi yang pertama pertanyaannya jualan, apakah harus mengikuti passion? Jawaban saya tergantung tujuannya. Jadi misalnya kondisinya, maaf ya, kondisinya saat ini misalnya ekonomi sangat, maksudnya tergantung sama Anda. Kan nggak mungkin Anda antara pilih passion sampai yang menghasilkan duit. Jadi mungkin saran saya adalah jualah yang betul-betul dibutuhkan masyarakat. Kalau memang tujuannya Anda dalam kondisi Anda butuh ekonominya ya. Tapi kalau kondisinya Anda aman-aman saja dan memang ini waktunya untuk Anda membangun Anda punya bisnis dengan baik, saran saya lebih bagus yang sesuai passion. Itu yang pertanyaan pertama Vinda. Yang kedua adalah, nah kalau saya jualan tapi pasaran banyak banget, dan ini kasusnya Vinda banyak banget. Saya lihat ya, saya juga suka mengamati online. Kenapa mereka takut kok saingan banyak? Karena mungkin yang saya lihat salah persepsi di sini adalah ketika mereka sudah suka, misalnya saya jualan baju, saya suka fashion misalnya, saya jualan baju A misalnya. Nah pertanyaannya adalah apakah yang menjual ini mendevelop dia punya passion di bidang baju ini? Kalau dia tidak mendevelop, artinya dia tidak belajar trennya, kainnya, segala macam, tidak inovatif, ya otomatis dia akan sama dengan yang lain. Dia nggak punya value unfair yang orang lain itu lari ke dia. Jadi intinya di sini adalah passion itu harus di-develop. Jadi kalau sudah tahu suka fashion, ya tolong belajar, upgrade. Kemudian Anda integrate dengan Anda punya uniqueness. Anda sukanya fashion yang berbau apa? Korea atau Itak Prancis atau apa nih? Atau kainnya model apa? Atau casual? Jadi harus ya terus menggali diri dan mendevelop sehingga dia jadi unik ya. Oke, menggali diri. Mungkin bisa ikut-ikut online course ya Ci, atau mungkin ikut-ikut ya kayak ikut branding, belajar branding. Dia find dia punya unique UVP-nya seperti apa. Oke.
bisa juga nanti tanya-tanya dulu ke Ci Devi ikut Alfakut. Iya, biasanya saya kasih arahan sih dia harus belajar apa untuk bisa stand out ya. Iya, kayak biasanya kan aku sering kan konsultasi ke Cici, Ci kalau belajar ini kemana, ini kalau ini Iya, gimana iya, gitu. iya. Selanjutnya, nah ini, jadi kalau misalnya passion kita tuh spesifik banget, terus Hmm, nggak nggak umum lah intinya. hmm, Misalnya contohnya kayak kolektor mainan atau miniatur kayak gitu-gitu. Itu hmm, kan hmm, marketnya kecil banget. hmm, Itu udah passion, udah seneng banget, itu udah bertahun-tahun, mulai dari kecil mungkin ya. Nah, tapi kan kalau misalnya dijadiin bisnis, itu kan terlalu idealis nanti ya. Jadi kayak hmm. marketnya kayaknya kecil banget. Nah, itu better kita tetap sesuai dengan passion kita itu dan membuat kayak semacam komunitas atau gimana biar orang-orang itu biar sama suka sama hobinya kita, atau kita ngikut nih jadi mungkin nggak jadi kolektor, mungkin apa yang intinya marketnya lebih gede, jadi mending ngikutin market atau market yang ngikutin kita. Oke. Pertanyaannya menarik. Jadi dia punya passion, katakanlah sangat spesifik, marketnya juga terbatas, ya. Jadi kalau saran saya seperti ini, saya juga punya klien seperti ini adalah berusaha mungkin passion yang ada itu sudah membaca kebutuhan di depan, tren di depan. Jadi ini makanya pentingnya kalau saya bukan saya menjual Alfacode ya. Intinya di sini waktu kita lihat passionnya kira-kira ini cocok, kita lihat juga tren 10 tahun ke depan untuk passion ini, aktivitas ini ada yang bayar nggak sih? Walaupun tidak tertutup kemungkinan yang kecil itu justru marketnya premium, jualnya mahal. Tadi Vinda bilang bisa pakai komunitas, ya itu wajib banget. Semua klien saya selalu bilang Anda harus punya komunitas. Karena selain Anda belajar, Anda juga bisa sharing di situ. Ya. Oke, berarti Jadi harus lihat dilihat tren-tren ke depannya. Nggak bisa seenak ke kita aja, oh depannya. I love this and then udah saya jalanin, nggak ada yang butuh gitu loh. Harus ada yang butuh. Ya. Berarti mentor itu perlu ya, Ci? Iya, kalau menurut saya ya, terutama masih yang middle mom juga yang masih belum fokus bisa dibantu. Iya, sama kalau nggak ada yang ngarahin juga bingung juga. Oke. Nah, kalau teman-teman yang kerja karyawan nih, misalnya udah cinta sama profesinya, tapi kayaknya sekarang kan lagi tren entrepreneur nih, lagi tren. Enaknya itu lebih baik kerja karyawan tapi sesuai passion atau ngikut nih tren yang sekarang entrepreneur ini kan lagi ngetren banget, semuanya pada bisnis kayak gitu. Gimana Oke. sih? Jadi kembali dulu sebelum menjawab pertanyaan Vinda, gini dulu. Passion itu biasanya bentuknya 3. Yang pertama itu bentuknya biasa apa yang kita make, apa yang kita create. Jadi contohnya bakers, pembuat roti. Oh ya udah dia bikin kue. Yang kedua bentuknya adalah service. Jadi misalnya dokter, ya dia passionnya di dokter, dia buka jasa service ya, konsultasi, perawatan dan sebagainya. Yang ketiga adalah profesi. Jadi tadi kalau karyawan profesi ya, dia memang passionnya di sana, tapi kemudian mending pilih entrepreneur atau dia tetap di jalurnya dia. Jawaban saya tergantung tujuannya saat ini. Kalau dia karyawan saat ini tujuannya maaf, mau di PHK atau tidak nyaman security-nya, kemudian dia kerjanya hanya sebagai komoditi, artinya dia kerja ekstra tapi dia tidak ada giving value to the company, dan dia lebih tertarik mengeksplor di bisnis, tidak masalah. Cuma jangan dianggap kalau Anda baru memulai suatu entrepreneur bisnis itu langsung sukses, karena biasanya ya butuh 3-5 tahun lah ya. Vinda sendiri yang alami. Jadi kalau pertanyaan Vinda tadi bilang saya karyawan ke entrepreneur, saran saya yang harus dihati-hati adalah passion itu adalah Anda siap menikmati pada saat Anda jatuh. Jadi pada saat Anda menderita,
Anda dibanting-banting, maksudnya tiba-tiba stop semuanya, Anda endure nggak di situ, Anda punya stabilitas untuk bisa merangkak naik nggak. Jadi passion itu jangan cuma dilihat yang saya suka, tapi pada saat susah jatuh itu Anda masih bisa berenang atau masih bisa merangkak nggak. Di situ baru teruji. Jadi harus pikirkan di situ juga faktornya, ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Nah ini nih yang banyak banget yang tanya nih. Jadi kan ada yang bilang passion itu hobinya kita, tapi hobinya kita itu belum tentu passion kita, karena kan satu orang bisa punya hobi banyak nih. Nah terus gimana cara biar kita tahu yang ini tuh beneran passion kita atau hobi kita? Jadi cari tengah-tengahnya itu yang gimana caranya? Oke, jadi tadi yang pertama passion sama hobi ya. Jadi passion itu kalau selain Anda cintai, yang kedua yang paling penting Anda punya skill, ability. Jadi itu digabungkan. Yang ketiga adalah biasanya saya bisa melihat, kalau dari saya sebagai coach, 1 minggu Anda meluangkan berapa jam untuk aktivitas itu. Biasanya saya ukur minimal 8 jam. Kalau Anda udah seriusin itu dalam 1 minggu, asumsinya Anda kerja, kemudian Anda atau mom di rumah, Anda masih menyisihkan waktu di luar jam kerja, jam masak, jam urus anak dengan aktivitas itu more than 8 jam, saya sudah bisa kategorikan itu passion. Jadi Anda cinta, 8 jam Anda per punya minggu. skill, yes, dan tiap minggu itu Anda luangkan ke sana. Entah baking, entah tanaman, tapi benar-benar serius diluangkan ke sana. Yang Ya, dimaksud kemudian itu skill ini kira-kira kayak gimana sih? jadi misalnya kalau dia Contohnya. bilang, saya pinter bikin roti loh, iya. Dia punya skill nggak yang benar-benar memadai sebagai bakers? Jangan-jangan versi dia doang, cuma jadi satu roti. Padahal sebenarnya kan roti itu kan banyak faktor lainnya, temperatur, bla bla bla. Jadi skill yang benar-benar dia sudah invest, dia asah, itu akan lebih bagus. Oke, jadi kelebihannya itu di-combine. Misalnya benar-benar tahu kalau baking berarti kan harus tahu semuanya. Nah, kalau dia Enggak itu semuanya, tapi at least dia bertahap, dia ya ada at least invest, dia punya skill, ability. Jadi kalau misalnya masih ngawang nggak tahu ini kayaknya gimana-gimana itu masih bukan passion ya berarti ya. Iya, biasanya yang banyak dia suka kebayang. A, tapi itu di pikiran, ide. Saya sukanya fashion, tapi cuma lihat-lihat di IG atau simpen di kepala. Nah, yang salah itu dia harus jadikan wujud. Dia mulai jahit sendiri, cari konveksi, nebeng teman atau gimana. Jadi ada sesuatu yang memang dia lakukan di situ. Banyak kan kita lihat di IG, Vinda lihat kan mama-mama jual apa makanan macem-macem. Ada yang penuh tuh IG-nya semua makanan, itu kan udah kelihatan passionnya. Itu udah more than setiap minggu, mungkin setiap hari mungkin dia itu udah terasa banget. Dia love, dia invest, skillnya terasa, nah itu yang paling bagus. Oh, berarti yang dilakukan secara kontinu selama bertahun-tahun dan dia cinta di bidang itu. Iya. Oke, dan kadang-kadang pun dia ditanyain gitu, yang paling tahu itu adalah ilmu itu gitu, bener nggak sih Cia? Iya, artinya gini, pada waktu dia melakukan itu, dia kan otomatis belajar nih, dia terupdate selalu dengan tren yang ada, jadi nggak ada matinya. Jadi saat ini kalau kita Vinda misalnya langganan roti sama dia, mungkin 3 bulan ini kita rotinya cuma A. Ternyata dia karena belajar terus, dia develop terus, ternyata 2 tahun lagi rotinya jual di Prancis. Atau dia punya mungkin premium market, ketemu sendiri kayak pasarnya, niche marketnya seperti apa. Itu kalau passion benar-benar sudah diidentifikasikan dan di-develop, butuh waktu semuanya. Oke. Nah, pertanyaannya nih, gimana sih, mungkin Cici punya beberapa ciri-ciri ya, atau mungkin saran-saran gimana sih cara tahu gimana menggali passion kita dan bagaimana tanda-tanda kita sedang berada di passion yang tepat atau bukan. Ya, jadi mungkin saya rangkum saja yang tadi ya. Yang pertama,
Tolong dia pikirkan dari masa kecil, katakanlah umur 10 tahun, 9 tahun, sampai sekarang ini, mungkin 3 kegiatan yang dia paling suka, itu dulu dia tulis. Yang kedua, amati skill, ability apa yang sudah dia develop. Kalau bisa dikaitkan dengan skill itu akan lebih baik. Yang ketiga, yaitu tadi, dia mulai melihat di aktivitas yang dia suka itu, dia ada merasa jealous nggak sih sama orang tertentu yang melakukan aktivitas itu, dan dia merasa dia bisa lebih baik. Yang keempat, kalau dia punya dana semua udah cukup, dan dia masih mau melakukan aktivitas itu free, sampai hari tua, nah itu bisa ciri-cirinya. Yang kelima adalah, kalau saya minta Anda mengajar saat ini juga, kira-kira Anda mengajar apa? Yang Anda pede banget, nggak usah lihat buku, langsung Anda bisa ajarkan sekarang, itu kemungkinan ciri-ciri passion Anda. Yang terakhir yang penting banget, passion itu bukan cuma love, karena banyak orang bilang saya suka nonton, saya suka beli baju, saya suka ini. Yang lebih penting adalah passion itu adalah apa yang Anda care, apa yang Anda menjadi concern di Anda, apa yang menjadi care Anda. Oh, kalau saya misalnya saya care pada performance people, pengembangan. Kalau dulu saya mulai dari pengembangan dosen, saya care dengan kualitas dosen. Itu awalnya. Jadi apa yang Anda care? Oh, saya maunya nanti bikin sabun yang aromaterapi. Anda care-nya apa? Wellness, healthy. Jadi selain love, apa sih yang Anda concern, yang Anda suka juga baca-baca, nonton itu. Jadi itu di-integrate semuanya. Kemudian buatlah planning untuk di-develop. Oke. Tadi berarti harus mengajar apa? Mengajar apa? Yang pertama lihat yang dia suka dari masa kecil sampai sekarang, ada rentangnya ya. Jadi apa sih yang dia love? Mungkin ya tiga kegiatan besar dulu. Sudah itu mulai dia pikirkan kalau dia punya duit, dia udah cukup semuanya, dia nggak usah kerja secara free, dia masih mau melakukan itu. Ya, yang ketiga kalau dia melakukan aktivitas itu waktu nggak terasa. Asik banget dia lakuin itu, bisa 4 jam lewat. Kemudian yang keempat tadi, kalau dia lihat orang lain melakukan itu, dia jealous karena dia merasa dia bisa lebih bagus dari orang itu. Oke, tapi kalau misalnya nih, dia tuh seneng banget di bidang itu, tapi sebatas cuman searching doang di sosmed misalnya nih. Tapi kalau disuruh praktek itu males-malesan kayak gitu. Itu gimana, Ji? Oke, pertanyaannya bagus. Dan ini banyak banget. Nah, passion ini kaitannya kuat sekali, akan bisa berhasil bisnis ataupun profesi kalau Anda konsisten. Jadi passion ada, misalnya paling gampang football deh, passionnya ada, tapi dia nggak konsisten, latihannya nggak sering, belajar juga investasi nggak ada untuk cari coach dan sebagainya, ya percuma. Jadi intinya adalah konsisten. Kalau sudah passion, suka sesuatu, buat dia menjadi output, kemudian konsisten dilatih. Kalau suka nulis ya bikin blog, nggak ada yang baca nggak apa-apa, tapi tiap hari Anda hajar terus, tulis blog terus. Di situ Anda belajar sendiri, oh yang lama-lama yang klien suka, market saya yang suka itu terbentuk seperti apa, dipelajari lagi. Jadi kuncinya passion, konsisten harus ada. Kalau enggak, percuma. Oke. Tapi di saat misalnya ini, walaupun kalau aku pribadi nih, walaupun aku udah seneng banget di bidang ini tertentu gitu ya, tapi udah nyoba konsisten juga, tapi ada kalanya itu semangat itu up and down, Ji. Itu gimana menyiasatinya, Ji? Pertanyaan saya adalah, dia harus punya goal yang menantang. Jadi tiap 3 bulan mungkin dia punya goal terkait passion itu. Terutama untuk yang pemula bisnis ya, goalnya harus menantang. Yang kedua, kita masuk ke mindset sama habit. Kadangkala manusia ya kondisi seperti ini, saya juga tidak bisa bilang kita malaikat ya, maksudnya pasti ada, tapi selalu berpikir positif, fokus lagi di goalnya. Jadi fokus di apa yang dia mau capai. Fokus di goal jangka pendek dulu deh, 3 bulan, 1 bulan. Kalau bisa di break lagi 1 minggu ya silakan. Jadi harus punya goal. Nah, goalnya ini
secara spesifik itu kayak gimana? Apakah kaya atau kalau tapi kan secara kaya itu kan cuman apa ya relatif ya kalau kaya itu gimana sih kira-kira? Jadi contohnya misalnya gini, saya cerita contoh klien saya ya, misalnya dia tertarik sama bisnis franchise. Misalnya 5 tahun lagi dia pengen buka sendiri franchise misalnya nih. Nah, tentu goalnya yang paling simpel dulu 3 bulan apa? Dia harus pelajari riset franchise yang ada itu seperti apa sih. Dia harus belajar dulu, cari mentor dulu. Jadi simple seperti itu. Iya, jadi goalnya itu harus smart, specific, measurable, attainable, realistic, sama time. Kan ada syaratnya ya. Jadi nggak bisa bilang saya mau kaya, nggak bisa. Nggak bisa bilang saya mau kaya, nggak bisa. Misalnya, saya mau melakukan riset franchise market yang ada sebanyak 2 di bidang F&B selama bulan Maret sampai April misalnya. Kemudian action step-nya apa? Specific, measurable, Smart, jadi spesifik, measurable, attainable, realistic, and time. realistic, And timely, ada waktunya. Contohnya misalnya saya mau turun 3 kilo dalam 2 bulan dengan diet sehat misalnya. Jadi harus ada yang diukur, ada waktunya. Kalau enggak ya enggak fokus. Jadi kalau misalnya kalau omset misalnya kalau bisnis kan omset misalnya 100 juta tapi harus tercapai di bulan ini misalnya kayak gitu ya Ci. Iya, terus setelah tulis itu harus di breakdown. Cara capai 100 juta berarti Anda harus lewat apa? Action step-nya. Misalnya minimal 3 deh. Oh, berarti tiap hari saya harus posting IG. Tiap hari harus brosur flyer WA ke ex-client. Kemudian saya harus cari produk-produk yang lagi laris atau bla bla bla. Jadi dia punya action step yang harus dia lakukan. Kalau cuma goal aja ya mimpi ya, harus turun. Ada planningnya yang jelas. Iya, di breakdown lagi. Oke. Kira-kira untuk mencapai goal tadi itu perlu nggak, kalau misalnya nggak kecapai perlu kayak punishment gitu nggak sih? Saya lihatnya lebih ke learning sih, lesson learn. Kalau nggak tercapai kenapa ya? Itu dulu dipikir, faktor internal dari kitanya, nggak konsisten, ogah-ogahan. Biasa orang bilang UKM, usaha kalau mood, atau faktor eksternal. Misalnya faktor eksternal kita katakan, oh kondisi lagi melemah COVID. Oke, kalau kondisi melemah berarti kita adjust. Mungkin kita cari produk yang lebih murah, yang lebih dibutuhkan. Jadi kita analisa internal atau eksternal, terus kita adjust. Bukan berarti kalau eksternal ya udah tutup mata aja, enggak. Kita yang harus bisa mengcapture itu needs-nya seperti apa. Oke. Nah, kalau goalnya misalnya udah kecapai, terus perlukah kayak step di atasnya lagi? Misalnya harus punya goal di atasnya lagi gitu. Oke. Ya, jadi yang Vinda tanyakan ini sebenarnya itu masuk ke, kalau materi coaching saya kan 6 minggu ya, platinum. Jadi saya ajak mereka mimpi 10 tahun ke depan. Jadi sebelum yang goal 3 bulan ini, mimpi 10 tahun ke depan, 5 tahun, 2 tahun, 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan. Dan yang saya akan monitor, saya minta dia buat 3 bulan ke depan, didetailkan seperti apa. Jadi passion sudah tahu, tapi bagaimana dia develop passion itu dalam bentuk goalnya apa, intensinya apa, nah itu harus ada. Kalau itu dilaksanakan pasti bagus. Berarti di Alfacode udah ada semua ya, Ci? Iya, itu yang tadi Vinda itu udah ada, itu kita udah jaga. Oke. Mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir dari member saya. Untuk tes passion itu apakah akurat sih, tes kayak sidik jari kayak gitu-gitu Ci? Fingerprint ya, saya juga pernah pakai sih untuk putri saya waktu masih kecil. Kebetulan saya bukan ahli psikologi, satu. Saya juga bukan pengamat fingerprint, saya khawatir nanti saya memberikan informasi yang kurang tepat. Tapi sepengetahuan saya, fingerprint itu lebih mengukur part of our brain, jadi cara otak mana yang bereaksi. Dan itu biasanya lebih cocok di bawah 7 tahun.
Karena kalau setelah dewasa, itu banyak dipengaruhi oleh 3E. Education, experience, sama environment. Jadi kalau cuma mengandalkan itu saja, saya tidak menjamin. Mungkin hasilnya bisa meleset. Perlu ada observasi yang intensif, lihat benang merah dari kecil sampai sekarang ini, pengalaman, tren, apa saja itu harus dilihat benang merahnya. Karena ini akan mempengaruhi masa depan. Tapi kalau masih bayi, Vinda, orang tuanya udah penasaran, anak gue ini kira-kira lebih kemana atau apa, mungkin masih disarankan. Tapi mungkin untuk menggali potensi itu lebih lebih benar kelihatan kalau di breakdown lewat kayak mentoring ke Cici kayak gitu-gitu ya mungkin aja. Kalau di saya Alpha Code itu kan penggalian passion potensi. Jadi saya tidak cuma melakukan dari satu aspek aja, misalnya cuma coaching aja, enggak. Saya juga berpartner dengan psikolog, ada behavioral assessment. Jadi saya melihat juga dari sisi personality, kemudian potensi bakat bawaan, kemudian potensi sekarang ini seperti apa. Di samping itu saya lihat habit, mindset, limiting belief-nya apa yang membuat dia nggak maju nih. Dia sebenarnya pinter, dia sebenarnya bisa, tapi kok dia keblok. Kemudian saya lihat juga future trend, dia harus kemana nih. Seperti itu, jadi panjang lah prosesnya ya. Berarti ada kalau misalnya dia ada mental block gitu, itu harus dibenerin dulu gitu ya dia. Iya, jadi kayak tanaman aja dibawanya itu karatan. Padahal maunya bunganya cantik, tapi karat itu penuhin dia, ya itunya harus di-cut dulu, diperbaiki dulu. Kalau enggak dia nggak bisa maju-maju, dia tenggelam dengan pikiran itu sendiri. Dan itu orang tuh baru sadar ketika ada orang lain yang menyadarkan. Dia pasti nggak bakalan tahu kalau memang dia dari awal diem aja nggak konsul atau apa itu nggak bakal sadar kan ya Ci ya kalau ada dia punya mental block kayak gitu. Kecuali orangnya suka belajar, suka membaca sendiri, suka refleksi, kemungkinan dia tahu. Tapi kalau orangnya maaf mungkin juga tidak terupdate dengan ilmu-ilmu pengembangan diri dan juga tidak bisa berpikir secara reflektif gitu, ya mungkin susah. Tapi kebanyakan biasanya butuh memang yang spesifik di people development, coaching itu perlu di situ. Dan itu pun kalau misalnya ikut itu benar-benar buat masa depan dan malah intinya tuh kita jadi bisa mencapai goal-goal kita ya Ci, tanpa kita tahu ada passion di mana, terus mental block apa, tanpa diperbaiki, tanpa diarahkan, hidup kayak gitu-gitu aja gitu ya Ci ya. Iya, karena tujuan saya memang sebenarnya mau membantu orang ini yang stuck. Karena stuck itu dia sudah nyaman, dia harus keluar dari comfort zone-nya, dia harus bikin goal, tapi goal-nya itu saya mau yang sesuai potensi dia. Jangan cuma asal-asalan goal yang lagi ngetren aja, ikut-ikutan, tapi benar-benar yang unik dia. Karena Indonesia 274 juta. Anda punya market, Anda punya niche market, masa 5 juta nggak ada sih buat Anda? Atau 1 juta penduduk itu yang Anda bisa target marketnya, jadi harusnya ada. Tapi Anda siap nggak gali passion, kemudian develop. Kuncinya di sana. Buat mompreneur nih cocok nggak sih, Ci? Cocok banget, terutama yang mau masuk serius ke bangun bisnis, bukan jualan ya. Kalau jualan mungkin ya udah asal jual aja. Maaf ya, kalau jualan kan lebih ke arah kayak reseller, jual sederhana. Tapi kalau mau bangun bisnis yang bagus, bisnis yang sustain, unik, punya customer niche market sendiri, penting banget sih Anda harus gali yang sesuai passion Anda. Karena pada saat kita menjalankan bisnis, jatuh bangunnya banyak. Passion itu yang membuat kita kuat. Kita tetap mau belajar, kenapa? Karena kita cinta dengan aktivitas itu. Mungkin itu kali ya yang bisa kadang tuh ngelihat online shop itu dari awalnya dulu kecil, terus habis itu lama-lama berkembang gede, terus tiba-tiba punya banyak ratusan reseller, ribuan reseller. Mungkin karena udah ketemu. Udah ketemu kuncinya dan dia develop. Dia juga pembelajar. Ya sudah, klop. Rezekinya terbuka. Sukses atau enggaknya dinilai dari mana? Orang sukses apa enggak itu relatif ya. Okay. Gimana itu? Kalau versi saya sukses itu saya mulai simpel sekali kok. Apa yang ada di kepala, ide bisa diimplementasikan jadi suatu output atau produk. Jadi kalau misalnya dia niat mau jual baju, dia udah lihat cakep-cakep, dia mau jual nih.
Jadi nggak produknya, bajunya ada nggak yang dia mau jual? Dia mau nulis buku, 1 tahun nggak jadi tuh bukunya. Sukses kalau sudah jadi, bab 1, bab 2, bab 3. Ide bisa menjadi output, bisa diimplementasikan, itu saya kategorikan sukses. Jadi simple dulu deh, jangan bilang sukses itu diukur dari kaya atau apa, enggak. Yang ada ide di kepala kamu itu bisa dituangkan, itu udah sukses menurut saya. Dan itu butuh waktu, butuh effort. Jadi nggak cuma ngomong doang ya sih. Iya, jadi sukses itu nggak usah jauh-jauh dulu. Ide yang di kepalamu bisa nggak kamu tuangkan? Itu aja dulu. Wah, ini ada Pak Mitro nih. Oh, Pak Mitro, Ci. apa kabar? Halo Ya. Pak Mitro. Oke. Ini kayaknya sudah, yang lainnya udah kejawab semua, Ci. Tadi kayaknya ada Mungkin satu deh, Vinda ada satu deh tadi yang panjang sekali itu saya kasihan kalau nggak bales. Dia nanyanya serius bakat-bakat tapi hilang nih sekarang. kalau nggak punya bakat, kalau nggak punya bakat dan kepingin menjadi pemula bisnis. Nah, tapi nggak punya bakat nih di situ. Apakah bisa nih difokuskan ke sana? Jadi dia tuh nggak punya bakat. Nggak bisnis, punya bakat tapi maksudnya kepingin gitu. nggak punya bakat di sini, dia nggak punya talent, nggak punya skill, nggak punya passion. Saya asumsinya seperti itulah kira-kira ya. Dia nggak punya tapi dia mau bisnis, bisa. Anda explore, Anda pelan-pelan cintai, Anda kembangkan, Anda asah, bisa. Why not? Jadi bisa berdasarkan Bisa. belajar. Dia explore, berarti. dia coba, kemudian dia belajar, dia cintai, lama-lama bisa berkembang, nggak Yang penting tertutup. konsisten dan skillnya tetap ditambah ya. Iya, dan dia siap kalau jatuh, karena biasanya bisnis pasti ada jatuhnya. Dia siap untuk berteman dengan failure, itu aja. Mungkin teman-teman ada mau tanya lagi atau sudah sampai di sini aja? Ini yang nanya sudah terjawab semua sih. Semua tadi. sudah ya? Jadi nanti lebih baik lihat replaynya aja. Nah, mungkin penutupan nih dari sebentar. Kalau misalnya gini, apakah ada pertanyaan kayak tentang sekolah nih, ada nggak, perlu nggak kita tuh kayak melakukan pendidikan di luar sekolah gitu? Oke. Apakah cuma Iya, di sekolah doang? Jadi mungkin maksudnya adalah perlu nggak sih saya belajar non-formal education? Karena sekarang ini kan formal education tuh SD sampai kita kuliah kan. Non-formal penting banget. Justru yang paling penting itu adalah belajar seumur hidup, nggak lihat di mana. Bisa aja anak nggak sekolah tapi dia belajar loh dari buku. Dia belajar dari Udemy, Coursera, dia bakal keren. Jadi intinya adalah belajar ini tolong jangan lihat ruangan ya, oh formal ini. Intinya di mana aja yang penting Anda konsisten, pasti bisa. Dan itu penting banget, apalagi yang bisnisnya mau besar itu saya yakin kalau mereka tidak belajar sendiri, foundernya mereka hire profesional yang bagus ngerti, tapi at least pasti mereka belajar juga, saya yakin banget. Dan kayaknya kemungkinan aku sih banyak nemu orang yang benar-benar sukses itu rata-rata mereka pembelajar dan mereka ngikut seminar-seminar, buku, ikut e-course kayak gitu. Kayaknya jarang ya yang nggak ikut kayak gitu-gitu, jarang banget. Investasi penting banget. Investasi penting banget. Passion ada tapi lu nggak invest sama diri sendiri, nggak konsisten, nggak persisten, forget it. Nah, oke, mungkin untuk kali ini, sesi sharing kali ini mungkin saya sudahi dulu. Nah, terus buat teman-teman juga yang kepengen tahu nih passionnya apa. Karena kan kita tuh untuk masa depan nih, jangkanya itu panjang. Bahkan sejujurnya ya, karena saya udah hidup sesuai passion. Saya bahkan mendapatkan udah ya ratusan juta, udah sampai M, kayak gitu-gitu dalam hitungan beberapa bulan kayak gitu. Benar-benar kita tuh butuh tahu passion, butuh ada yang mengarahkan. Tanpa itu kayaknya nggak bisa. Jadi buat teman-teman yang kepengen tahu passionnya apa dan bisa diarahin sampai bisnis, mendevelop bisnis, skill dan macam-macam, bisa gabung ke program Magic Derby di Alpha Code ya.
nanti bisa hubungin Ci Debbie. Ini benar-benar penting banget karena saya juga banyak banget belajar ke Ci Debbie dan menggali potensi diri saya juga untuk mengembangkan bisnis juga. Jadi benar-benar worth banget, penting banget diikutin gitu. Oke, mungkin dari Ci Debbie ada saran-saran penutupan atau Iya, gimana? jadi mungkin buat teman-teman semuanya, terima kasih udah menyaksikan kita punya IG Live. Saran saya cuma satu, passion itu bukan di finding tapi harus di develop. Itu aja kuncinya. Jadi Anda mau explore apa aja bisa, asal Anda harus mendevelop. Di situ kuncinya ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Vinda. Oke, terima kasih. Iya, saya end Sampai ya. jumpa teman-teman.